Halo guys, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang teman-teman, kita mau ngebahas Om Alvin lagi ya, Om Alvin Lim yang luar biasa, the man who yang menggebrak bidang hukum di Indonesia ini teman-teman ya. Oke, gua akan share ke lu, ini potongan yang sudah gua ambil ya, potongan yang sudah gua ambil dari apa, dia punya YouTube ya, beliau YouTube dengan seorang pengacara. Jadi ini mengenai pejabat langgar prosedur. Jadi pejabat langgar prosedur, apa akibatnya? Apa konsekuensi hukumnya? Apakah tindakan dia menjadi batal? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Mari kita nontonin. Nonton langsung ya. Itu Pak, Nah, itu dia. punishment itu. Kalau nggak ada ya buat apa? Cuma misalnya hakim wajib menyebutkan. Oke, kalau dia nggak mau sebut mau apa lu? Nah, itu yang terjadi kesewenangan itu di situ, Pak. Betul Pak. Terutama kepolisian. Polisian kan begitu. Ini di ini ya benar. Memang ada aturannya begitu kata polisi. Tapi kalau saya nggak melakukan, mau apa? Nah, memang ada aturannya. Ada kewajiban dan hak kan, mesti dilakukan. Sekarang kalau gua nggak lakukan, lu mau apa? Ini katanya si oknum ya, bukannya orang yang benar, bukannya yang benar ya, orang yang salah ngomong gitu. Emang lu mau apa kalau gua melanggar aturan? Kata si oknum. Silakan nggak lu guys, kalau pejabat begitu cara kerjanya. Ada yang begitu ya Oh Pak? iya ada, Pak. Berarti selain Bapak, Dia tahu. sebenarnya penegak-penegak hukum dalam arti oknum Polri ini Tahu. sudah melihat itu Pak? Sudah tahu? Sudah tahu. Itu masukan bagus tuh Pak. Nah, itu dia. Punishment itu. Kalau nggak ada ya buat apa? Cuma misalnya hakim wajib menyebutkan. Oke, kalau dia nggak mau sebut mau apa lu? Nah, itu yang terjadi kesewenangan itu di situ, Pak. Betul Pak. Terutama kepolisian. Polisian kan begitu. Ini di ini ya benar. Memang ada aturannya begitu kata polisi. Tapi kalau saya nggak melakukan, mau apa? Ada yang begitu ya Oh Pak? iya ada, Pak. Berarti Itu guys ya. Jadi pejabat zaman sekarang ya, terutama di negeri-negeri Wakanda gitu guys ya. Memang begitu, kebiasaan oknum pejabat teman-teman ya. Dia punya kewajiban dan lu punya hak dong ya. Dia punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu ke lu punya hak untuk mendapatkan penjelasan itu kan. Kalau dia tidak mau lakukan, lu mau apa sekarang? Lu sebagai warga negara bisa apa? Nggak ada punishment, nggak ada sanksi gitu teman-teman ya. Coba deh kita bikin gua kasih lu contoh teman-teman, contoh ya. Seorang pejabat ya, teman-teman ya, sebelum membuat surat yang bisa membuat masyarakat rugi gitu ya, ada sebuah surat sebelum dia buat supaya masyarakat itu bisa mengalami kerugian, harusnya kan dia memberikan detail rincian data. Oke, contoh deh SP2DK gitu ya. Orang pajak ketika mengirim SP2DK, di dalam SP2DK kan ada berbagai temuan, ada berbagai dugaan, kecurigaan dan sebagainya kan. Dia punya kewajiban untuk memberikan detail terhadap isi SP2DK-nya. Pertanyaan gua, kalau dia nggak mau kasih, lu mau apa? Contoh contoh kasus gua di KPP Taman Sari, oke? Ditemukan sekian M, gua tanya detailnya mana, oke? Dia nggak mau kasih, lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Dia nggak mau kasih, lu mau apa? Langsung 3 hari naik ke pemeriksaan. Dari SP2DK, nggak ada basa-basi, nggak ada bla 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 babi bu, langsung naik ke pemeriksaan. Lu mau apa? Wajib pajak. Memang dia punya kewenangan, dia punya hak, dia punya kewenangan. Lu minta detail, tai kucing little, gua nggak mau ngurus, gua nggak mau balas chatting lu, langsung naik pemeriksaan. Lu mau apa? Sebagai warga negara. Itu contoh satu. Contoh kedua, tata cara pemeriksaan. Oke, kita ngomongin pemeriksaan ya guys ya, pemeriksaan. Harusnya pemeriksaan pajak itu ketika orang melakukan pemeriksaan pajak, itu si pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal dia, kemudian dia wajib memberikan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak. Oke, dan si wajib pajak punya hak, ini di dalam PMK ya, dalam PMK tata cara pemeriksaan, si wajib pajak berhak mendapatkan tanda pengenal dari pemeriksa pajak dan berhak untuk mendapatkan alasan dan tujuan pemeriksaan. Oke, sekarang kalau dia tidak mau kasih lu tanda pengenal, lu bisa apa? Lu mau apa, guys? Oke, contoh gue nih, contoh gue. Gua WA sama si oknum, minta tanda pengenal lu. Dia nggak mau balas. Lu mau apa? Warga negara bisa apa? Lu warga negara bisa apa? Dia wajib memberikan tanda pengenal. Tetapi kalau dia nggak mau kasih, lu mau apa? Lu bisa apa? Apa sanksinya bagi mereka? Apakah mereka akan dipecat? Enggak. Apakah mereka akan dapat sanksi? Enggak. Apakah mereka akan batal pemeriksaannya? Enggak, guys, enggak. Enggak.
Jadi nggak bisa, guys, nggak bisa. Jadi oknum-oknum ini memang dia punya kewajiban, tapi kalau dia tidak mau lakukan kewajibannya, lu nggak usah berbuat apa-apa sebagai warga negara, ya kan? Nah, makanya satu-satunya cara adalah menggugat ke petun, teman-teman ya, pengadilan tun. Contoh lain lagi deh, pemeriksaan pajak melewati 6 bulan. Udah sering kan kita dengar ya, teman-teman ya, pemeriksaan pajak melewati 6 bulan. Ini kan ini kan adalah sebuah pelanggaran prosedur, oke? Pemeriksaan pajak itu maksimal 6 bulan. Dia lewatin 6 bulan, dia santai aja. Dia nggak perlu kirimin surat perpanjangan, nggak perlu. Tiba-tiba bulan ke-8, ke-12 baru dia terbitkan SKP-nya. Oke? Sudah terlambat. Kalau lu komplain, lu bilang, "Pak, sorry nih sudah terlambat 6 bulan." Terus dia bilang, "Tidak ada peraturan yang mengatakan jika kami melanggar prosedur ini, maka pemeriksaannya jadi batal." Nggak ada aturan itu. Lu mau apa, Bos? Lu mau apa, guys? Kalau digituin sama si oknum? Mampus. Di dalam aturan disebutkan, pemeriksaan hanya bisa batal jika tidak ada SPHP atau tidak ada pertemuan akhir hasil pemeriksaan. Nah, kedua-duanya ini sudah kami lakukan, dia bilang si oknum ini ya, si bangsat nih ya. Nah, mampus deh lu. Oke? Kami sudah lakukan nih, SPHP ada, pertemuan pembahasan akhir ada. Oke? Masalah yang lain gue langgar semua, nggak peduli yang lain dilanggar semua, nggak peduli. Anda masyarakat bisa apa? "Mau apa lu?" katanya. "Mampus lu." Oke, silakan naik ke pengadilan pajak kalau memang mau komplain katanya. Memang dah tuh oknum. Oke, contoh lain, KPP Taman Sari atau KPP manapun deh, bikin pengumuman yang ngaco, oke, pengumuman yang ngaco. Kenapa disebut ngaco? Tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada hukumnya yang mengatur tentang pengumuman itu, oke? Sekarang kita kan komplain ya, bahwa pengumuman ini tuh tidak ada dasar hukumnya, ya. Nah, sekarang dia jawabnya apa? Dia jawabnya balikin, "Tidak ada larangan bagi kami untuk bikin pengumuman yang ngaco ini." Mampus lu, mau jadi apa tuh negara ini? Lu mau apa, guys? Oke? Lu kalau digituin mau apa lu? Ya nggak usah berbuat apa-apa, guys, nggak bisa ya. Pokoknya lu nggak boleh masuk, kalau nggak ngikutin maunya kami, gitu. Oke? Apa aturannya? Dia nggak ada aturan, pokoknya lu nggak boleh masuk. Cilaka lu kalau begitu, mau apa lu sekarang? Nah, oke. Kenapa bisa begitu? Karena pejabat ini tidak ada sanksinya, Bos. Nggak ada sanksi yang tegas di dalam, peraturan bagaimana cara mengsanksi para para oknum-oknum ini, gitu loh. Jadi ketika dia melanggar prosedur, ya terserah dia, suka-suka dia lah, nggak peduli dia, ya. Apa itu pelayanan pada masyarakat? Apa itu pelayanan? Nggak peduli dia. Dia cuman maunya ikuti maunya mereka aja, si oknum, gitu. Contoh lain lagi teman-teman ya, contoh lain di hakim di pengadilan Tun kemarin ya, yang teman-teman sudah nonton ya, hakim di Petun. Dia memaksakan ya, si oknum hakim ini memaksakan untuk tidak boleh mengizinkan mengizinkan gue merekam contohnya, padahal sidang itu terbuka untuk umum, oke? Ketika kau tanya, "Dasar hukumnya apa, Pak Mulia Hakim?" Ya, dia nggak bisa menjelaskan. Dia kasih penjelasan, tetapi gue bisa membantah penjelasan dia, oke? Nah, ketika gue minta alasan yang detail, dia berputar putar 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 dengan alasan yang aneh-aneh yang nggak jelas begitu ya. Nah, terus tetap aja dia tidak mau mengizinkan gue merekam. Nggak boleh gue merekam, nggak boleh transparan, ya. Nah, sekarang ini kan nggak masuk akal, guys, ya. Sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, orang nggak boleh merekam, kan jadi aneh, ya, dengan alasan yang tidak jelas, oke? Walaupun alasan tidak jelas, tetapi dia mau maksain, lu mau apa? Sekarang gue tanya, oke? Anda sebagai warga negara mau apa? Bisa apa lu? Nggak bisa apa-apa, guys. Nggak bisa apa-apa. Ya udah, sidang tetap berjalan, ya. Apakah kemudian, sidang menjadi menjadi batal gara-gara dia melakukan kesewenang-wenangan itu? Nggak bisa, teman-teman. Mana dasar hukumnya? Kan begitu. Nah, jadi nggak bisa, guys. Jadi oknum itu, aduh sulit juga ya. Gua rasa oknum itu hanya bisa diperbaiki kalau presidennya benar, gitu ya. Makanya guys, pilihlah presiden yang benar, ya. Hati-hati milih presiden, Bos. Oke, guys, pilihlah presiden yang betul, gitu guys ya. Jadi, supaya pejabat-pejabat ini bisa berubah perilakunya, menurut gua mereka kan bukan orang bodoh. Mereka tuh bukan orang bodoh, dia punya otak kok, ya. Lulusan pintar-pintar mereka ini ya. Mereka tuh ngikutin atasannya, ya. Atasannya brengsek, ya dia juga brengsek, gitu. Jadi ujungnya si presiden ini yang mesti betul, oke. Pilihlah presiden yang betul, guys, ya. Tanggal 14 Februari, lu mesti memilih presiden yang betul, gitu, guys, ya, yang benar, oke. Kalau lu salah pilih, cilakalah kita ini semua. Pejabatnya makin brengsek, ya, korupsi makin banyak, gitu, teman-teman, ya. Oke guys, itu aja ya. Jadi Pak Alfilim sudah betul, pahlawan hukum di Indonesia ya, mengatakan bahwa,
prosedur itu walaupun sudah jelas, seharusnya ada sanksi yang tegas kalau dilanggar. Itulah solusi kalau lu mau perilaku oknum pejabat jadi benar, gitu. Oke, semoga terbantu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi.